Bunuh! Ya. Bunuh! Ya. Ya. Anakku. 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 Tidak. Leo, kenapa kau tega lakukan ini pada anak kita? Siapa suruh prestasimu terlalu besar? Semua orang hanya melihatmu. Gak ada yang ingat aku sebagai jenderal. Kak, salahkan saja anakmu ini. Anak ini bawa sial buat suamimu kalah di Benteng Timur. Sekarang harus korbankan kau dan anak ini pada 10.000 arwah pasukan Wijaya. Barulah amarah mereka bisa redam. Suamiku, cepat bunuh dia. Dengan begitu kita bisa masuk ke istana melapor pada Baginda, menuduh Jan sekongkol dengan musuh, membocorkan rahasia militer, dan menyebabkan kekalahan. Bagus. Bagus sekali. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan buat kalian bayar ribuan kali lipat. Di mana ini? Kenapa aku masih hidup? Anda adalah Bibi Yeni, pernikahan adikku dengan Yeni. Mohon Anda lebih perhatian ya. Baik, aku belum sampai. Kalian lagi bahas pernikahan siapa? Loh, kau datang di saat yang tepat. Yeni sudah hamil. Aku akan menikahinya untuk memberinya status. Kau mau jadikan dia selir? Yeni berasal dari keluarga jenderal. Bagaimana bisa jadi selir? Karena dia sudah hamil. Biarkan dia menikah duluan. Lalu Leo menikahimu sebagai istri kedua. Status kalian setara. Kalau aku nggak setuju? Kak Jian, kau boleh pukul atau marahi aku. Tolong jangan pisahkan aku dan Kak Leo. Karena kau minta dipukul, jadi aku kabulkan permintaanmu. Jian, kota Cinura membuatmu jadi bandel. Di depanku, kau berani bersikap kurang ajar begini? Apa kau masih menganggapku ibumu? Kau bantu pasangan berzina ini untuk menindasku? Apa pantas disebut ibu? Kau seorang gadis, berani berbuat onar di depan umum dan bicara sekasar ini. Kau nggak punya malu ya? Aku nggak punya malu. Yang hamil di luar nikah dan berzina itu bukan aku. Aku nggak tahu pandangan orang di ibu kota. Tapi kalau di kota Cinura, gadis yang selingkuh itu disebut pelacur. Gadis yang hamil sebelum menikah disebut jalang. Pasangan berzina harusnya ditenggelamkan pakai kandang babi. Jian! Kau nona dari kediaman Adipati. Meskipun sejak kecil kau terbiasa hidup di desa, sekarang setelah kembali ke ibu kota, kau harus jaga tingkah lakumu. Kenapa masih sevulgar ini? Lagi pula, Yeni dan Leo sudah lama saling mencintai. Kalau bukan kau pakai dalih pernah menyelamatkan ayahnya, rebut perjodohan ini, mereka seharusnya sudah menikah. Lalu kenapa dia menyetujui lamaranku? Aku... Bahkan datang ke kota Cinura memintaku menerimanya. Jian, aku suka kau yang berbeda dari yang lain. Gak seperti gadis lemah yang terkurung di rumah. Dulu aku masih muda dan naif. Sekarang setelah aku sukses, aku baru sadar kalau wanita seperti Yeni yang barulah cocok untukku. Enggak sepertimu. Setiap hari main pedang dan tombak, sama sekali gak feminim. Sepertinya aku harus buat makin kacau lagi. Kak,
Aku tahu kau gak akan memaafkanku. Aku akan mati sekarang. Yeni, jangan. Jangan pedulikan apa katanya. Aku pasti akan menikahimu. Lihat, kau membuat Yeni jadi begini. Cepat minta maaf pada Yeni. Dia yang jadi pelacur tapi masih mau sok suci. Apa salahku? Mau aku minta maaf? Emang dia pantas? Kak Leo, aku gak punya muka untuk hidup lagi. Biarkan aku mati bersama anak kita. Jian, dasar wanita keji. Ternyata tenaga dalamnya begitu kuat. Sekarang tak ada yang menghalangimu. Kalau mau mati, cepatlah mati. Kenapa belum pergi juga? Kak, kenapa kau begitu tega padaku? Cukup. Jian, keluarga kita nggak sanggup menerima gadis liar sepertimu. Karena kau begitu pencemburu, perjodohan ini kita batalkan saja. Nanti aku suruh orang kirim surat pembatalan pernikahan. Leo, ayo kita pergi. Tunggu. Kalau mau batal juga harus aku yang batalkan. Kalian berdua melakukan hal seperti ini. Masih punya muka buat keributan? Keluarga seperti ini, aku nggak sudi menikah. Jian, kau dan Yeni saudara sepupu. Kenapa kau begitu tega? Dia keponakanmu, bukan sepupuku. Kau, Pamanku, nggak mungkin punya anak yang tak tahu malu seperti itu. lalu kau mau bagaimana? Pernikahan ini kami yang batalkan. Kembalikan surat perjanjian nikahnya. Mulai sekarang aku dan Leo nggak ada hubungan lagi. Jalang ini adalah penyelamat Tuan Marquis. Dia sangat menghargai Budi. Kalau sampai tahu Jian batal nikah karena masalah ini, dia pasti akan sangat marah. Keluarga kita akan kena imbasnya. Kalau begitu dia jadi istri kedua, kau jadi istri pertama. Dia jadi selir pun nggak boleh. Jian, kenapa kau begitu kejam? Yeni sudah merendahkan diri jadi istri kedua. Kau masih mau apa lagi? Merendahkan diri? Kalau merasa direndahkan jangan genit. Kalau mau genit harus tanggung akibatnya. Kalau kalian ingin jaga nama baik, batalkan saja pernikahan ini. Gak perlu bicara lagi. Aku malas meladeni. Kau! Sepertinya nyonya di kediaman gak ada kuasa ya. Anak tiri saja gak bisa diatur. Dia dibesarkan di desa sejak kecil. Jadi sudah terbiasa liar. Gak seperti Yeni yang sopan santun. Kalian pulang dulu saja. Nanti aku bujuk dia lagi. Leo dan Yeni harus menikah sebelum ayahku kembali ke istana. Kalau sampai ayahku tahu, kita semua bisa mampus. Ayo. Bibi, bunuh Jian. Gak bisa. Meskipun Tuan Besar gak menyukainya, tapi gak akan biarkan dia mati. Terlebih lagi, Tuan Marquis masih terus mengingat jasanya. Lalu bagaimana? Perutku tak bisa disembunyikan lagi. Jangan panik, biar aku yang cari cara. Nona, akhirnya Nona kembali. Nona Jian, kau beneran tidak tahu diuntung. Sini kau, biar aku beritahu. Siapa yang tidak tahu diuntung? Kau berani memukulku? Benar, gak boleh. Baik, aku akan segera lapor pada Nyonya. Sana pergi, buruan. Nona, Anda tidak takut pada Nyonya. Nanti dia tidak beri Nona makan lagi. Takut apa? Dia bisa mengadu? Emang aku gak bisa? Ini kan cambuk yang Nona bawa dari kota Cinura. Nyonya bilang wanita tidak boleh pakai kekerasan. Nona bilang tidak akan berkelahi di kediaman. Hania, kalau ditindas tapi gak melawan, itu namanya bodoh. Mati pun gak dikasihani. Di kehidupan lalu, akulah si bodoh itu. Tapi, hadapi mereka tak perlu pakai kekerasan. Coba cari tahu kapan ayah akan kembali. Baik. Kediaman Satria gak berurusan dengan orang rendahan. Jian gak akan menemuimu. Cepat pergi, pergi. Guru, di kehidupan ini, aku tak akan mengecewakanmu lagi.
Nona, Tuan Adipati sudah kembali. Ayah, Jian, ada apa? ayah, bolehkah aku minta sedikit makanan? Jian lapar ya? Ibu suruh orang memasak lagi. Ini disiapkan untuk ayahmu. Ah, nggak perlu. Masakan sebanyak ini, ayah juga nggak akan habiskan. Bilina, ambilkan mangkok dan sumpit. Malam ini begitu lapar. Belum makan malam. Karena aku pukul Bibi Susi, ibu nggak mengizinkanku makan. Sepertinya beberapa hari ke depan juga nggak boleh makan. Besok malam aku datang lagi. Tunggu. Kenapa kau pukul Bibi Susi? Karena aku nggak setuju jadi istri kedua Leo. Kenapa harus jadi istri keduanya? Jian, jangan asal bicara. Yeni yang jadi istri kedua. Dia istri pertama. Tapi hari ini kalian bukan berkata seperti itu. Kalian bilang Yeni hamil, jadi mau aku mengalah. Bilang sekarang Jenderal Bara lagi naik daun, jadi ayah mau mendekatinya. Aku hanya membantah sedikit. Kalian langsung bilang aku kurang ajar dan jahat. Saat aku kembali ke kamar, Bibi Susi bilang aku tidak tahu diuntung. Gak ambil kesempatan menjilat Yeni. Aku gak berani lawan kalian. Masa aku gak boleh pukul pelayan? Tapi aku gak sangka, sebagai putri sah, setelah memukulnya aku malah gak dikasih makan. Jian, kelak ada yang menindasmu. Bilang saja pada ayah. Gak perlu siapa yang menindasku. Aku akan balas. Suamiku, dengar dulu penjelasanku. Sepertinya malam ini semua Murni akan ramai. Nona, sarapan sudah datang. Silakan sarapan, Nona. Nona Jian sudah hebat ya, sudah bisa mengadu ke Tuan Besar. Jangan lupa, Tuan Besar itu sibuk. Urusan dalam rumah tetap Nyonya yang urus. Bibi Susi benar. Kau sudah lama melayani ibu, sekarang melayaniku. Jasamu sangat besar. Burung sarang walet ini untukmu saja. Jangan, hamba ini orang rendahan. Gak pantas makan makanan Nona. Bibi Susi, masa pemberian Nona ditolak? Minumlah, cuma semangkuk bubur saja. Kenapa takut? Nona Jian, hamba benar-benar tidak lapar. Kamu tidak mau makan? Apa karena bubur ini sudah diracun? Nona Jian, jangan bicara sembarangan. Meracuni Tuan, itu hukumannya mati. Jangan fitnah. Hamba sudah bertahun-tahun di sini, selalu setia. Setia sekali ya. Aku akan memberimu hadiah besar. Kau mau apa? Aku ini orang Nyonya. Kalau kau berani menyakitiku, Nyonya tidak akan melepaskanmu. Oh ya? Aku jadi nggak sabar. Tolong! Nyonya, tolong! Nona Jian mau bunuh saya. Lepaskan dia. Coba saja ada yang berani. Jian, kau sudah gila? Bibi Susi itu pelayan bawaanku. Apa salahnya dia? Sampai kau setega ini. Dia disuruh Nyonya untuk menaruh racun di makananku. Kapan aku suruh dia menaruh racun? Tapi dia sendiri yang bilang begitu. Kau bohong. Aku gak pernah bilang kalau Nyonya yang suruh. Jadi maksudmu, kau mengaku sudah menaruh racun? Itu kan cuma sari rumput racun. Cuma bikin sakit perut. Tidak akan mati. Kalau begitu, apa aku harus berterima kasih padamu? Jin! Kau tanpa bukti main hakim sendiri. Kediaman Adipati tak bisa terima orang sejahat kau. Siapa bilang tak ada bukti? Makanan di dalam kamar itu buktinya. Ngomong-ngomong,
Aku harus berterima kasih pada Nyonya. Demi Yeni, Anda suruh pelayan mencelakaiku. Kalau ribut sampai pengadilan, Leo demi menghindari kecurigaan, pasti nggak akan mau menikahinya. Pengawal! Tangkap Nona Jian! Buang makanan di dalam! Sudahlah Nyonya. Mereka semua ini bukan tandinganku. Nyonya, makanan itu tidak boleh tersisa. Bibi Susi adalah orang Anda. Anda sulit mengelaknya. Mumpung Tuan Adipati ke kantor, panggil saja jenderal ke sini. Tangkap dulu Nona Jian. Kalau kakak ikut campur urusan dalam keluarga Adipati, kalau ini sampai tersebar, Bilang saja jenderal datang berkunjung sama Nona Yeni. Kebetulan lihat Nona Jian bunuh orang, jadi mau menghentikannya. Nanti tanpa ada bukti. Menurut Anda, Tuan Adipati akan percaya padanya atau pada jenderal? asal kakak bisa tangkap jalang ini, dia nggak akan punya bukti lagi. Lalu pakai masalah ini untuk memaksanya serahkan posisi istri utama pada Yeni. Dia nggak akan bisa menolak. Lakukan seperti katamu. Cepat panggil kakak. Baik. Di kehidupan lalu, guruku mati di tanganmu. Sebuah surat pengaduan dan memanah mati guruku. Aku melihatnya langsung, tapi tidak bisa balas dendam. Di kehidupan ini aku akan buat kalian bayar dengan darah. Jian, kau bunuh orang. Kak, cepat tangkap dia. Makanan yang di dalam kamar harus segera dibereskan. Ayah, Kak Jian sudah gila. Dia nggak hanya bunuh Bibi Susi, dia juga mau bunuh Bibi. Cepat hentikan dia. Jangan sampai dia makin menjadi-jadi. Jian, aku ini pamanmu. Aku tak bisa diam saja melihatmu bunuh orang. Bagaimana? Aku jelaskan pada ayahmu. Jangan banyak omong. Ayahku masih hidup. Urusan dalam kediaman ini sejak kapan jadi urusanmu? Cuma gadis desa. Memangnya seberapa jago? Hari ini, aku gak akan pakai pedang. Akan kuberi kau pelajaran. Pengakuan kasus Kota Pura. Semalam aku bawa pulang untuk diperiksa. Pagi ini ketinggalan di ruang kerja. Maaf, merepotkanmu. Tuan gak perlu sungkan. Ini harus segera laporkan pada Baginda. Nggak boleh ditunda. Baik. Ada apa ini? Jian, Anak angkat Adipati Jayati. Jayati Wijaya. Di kehidupan lalu saat 22 tahun dia mati untuk menyelamatkan kepala 5 besar angkatan perang. Sekarang dia masih hidup berdiri di hadapanku. Senang sekali. Nona Jian, kok nggak apa-apa? Jenderal jago bela diri. Tapi malah untuk melawan seorang gadis. Rasanya tidak pantas deh. dia membunuh orang, pantas diberi pelajaran. Lagi pula, ini urusan keluarga kami. Apa urusannya denganmu, Jenderal Perkasa? Paman, Jian bunuh orang dan mau celakai Bibi. Semua pelayan di sini bisa bersaksi. Terima kasih kakak ipar. Tapi urusan keluargaku, biar aku yang urus. Silakan. Baik, baik. Putrimu masih muda, tapi sudah melakukan pembunuhan. Kalau sampai tersebar, nama baikmu akan hancur. Aku sarankan, sebaiknya kamu sendiri yang mengikatnya dan bawa ke pengadilan. Ayo kita pergi. Ayah! Tuan Adipati, tolong. Jian sudah membunuh orang. Cepat urus dia, dia sudah gila. Jian, kau bunuh orang. Iya. Ayah, kalau ayah nggak suka aku,
Biarlah aku kembali ke kota Cinura. Kenapa harus suruh orang meracuni makananku? Racun? Ayah, ibuku susah payah melahirkanku agar aku bisa hidup dengan baik. Bukan untuk kalian injak-injak. Jian! Jian! Tuan Adipati, luka Nona Jian cukup parah. Aku akan ke istana minta obat untuknya. Baik, terima kasih. Jian! Pengawal, mayat pelayan kurang ajar ini buang keluar. Lalu sisa makanan Nona, bawa kemari. Aku mau memeriksanya.